Selamat siang saudara, selamat datang di YouTube channel Damidan 84. Saudara, Taman Seminari Baras 4 hadir untuk mencerdaskan anak bangsa demi mempersiapkan masa depan anak yang lebih baik, lebih khusus dalam hal iman dan bertakwa kepada Tuhan. Dan seperti apa proses kegiatan belajar mengajar di PAUD Taman Seminari ini? Kini saya sudah bersama dengan Ibu Indri selaku kepala sekolah di PAUD Seminari ini. Langsung saja kita sapa beliau. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar Bu? Ya puji Tuhan, kabar baik-baik saja. Baik ya. Oke. Ini Bu, saya ingin mendalami terkait dengan adanya sekolah TK Taman Seminari ini. Boleh diceritakan Bu, awal operasinya sekolah ini tahun berapa Bu? Oh ya Pak, kalau soal sekolah ini Pak, itu sudah ada surat izin operasional. Iya. Dan izinan itu pada tanggal 27 Juni tahun 2019. Cuman awal mulai sekolah ini mulai dari tahun 2018. Oh iya. Sehingga di situ pada 2018 itu adalah angkatan yang pertama dengan jumlah murid 4 orang. Iya. Kemudian angkatan kedua 12 orang dan angkatan ketiga untuk 13 orang. Tetapi untuk setiap tahunnya itu muridnya selalu bertambah. Itu untuk angkatan tamatnya. Iya. Tetapi kalau untuk jumlah keseluruhan siswa dari tahun ke tahun, yaitu angkatan yang kedua itu sebanyak 28 orang dan angkatan yang ketiga sekarang sebanyak 36 orang. Berarti ada peningkatan setiap tahun ya Bu ya? Setiap tahun itu ada peningkatan. Oke. Kemudian dari nama sekolah ini, TK Taman Seminari, kenapa nama itu yang dipakai Bu untuk sekolah ini? Kalau Taman Seminari itu tidak disiapkan nama oleh sekolah, tetapi memang itu nama sudah disiapkan oleh dari kementerian, karena sekolah ini dinaungi oleh kementerian, sehingga di kementerian itu sudah siapkan nama Taman Seminari. Kemudian Taman Seminari itu bukan hanya di sini Taman Seminari. Sekarang untuk tingkat TK itu Taman Seminari ada 52 Taman Seminari. Kemudian di sini untuk Sulawesi Barat pun ada 5 Taman Seminari. Satunya di sini. Nah, Taman Seminari itu dikasih nama lagi Taman Seminari Santa Maria Ratu Rosari. Kenapa kami pakai Santa Maria Ratu Rosari? Karena Maria adalah teladan dan Maria seorang yang sabar. Sehingga mungkin kami sebagai pendidik ataupun orang tua selalu meminta permohonan kepada Bunda Maria untuk selalu mendoakan kami agar perkembangan baik pendidik, peserta didik ataupun non pendidik pun bisa dalam naungan Tuhan lewat perantaraan Bunda Maria. Dan kami yakin Bunda Maria selalu mengabulkan permohonan ini. Iya. Kemudian dari segi nama tadi kan Taman Seminari, berarti ini nama ini kan identik dengan Katolik begitu. Iya. Tetapi selama ini peserta didik di sini ini memang khusus untuk Katolik atau terbuka untuk umum? Pada awalnya memang sebenarnya itu Taman Seminari itu dikhususkan untuk yang agama Katolik. Iya. Tetapi berjalannya waktu, karena memang Taman Seminari ini selalu memberikan output yang baik, maka dari agama manapun baik Protestan ataupun Hindu itu kita bisa menerima, karena kita di sini menggunakan selain kurikulum khusus agama, tapi ada kurikulum umum yang digunakan oleh dinas pendidikan. Kita pakai seperti itu. Jadi di sini ada pakai 2 kurikulum, baik kurikulum secara khusus umat Katolik dan kurikulum umum dinas. Oh begitu ya. Jadi sekolah ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Ya. Oke. Kemudian Bu,
Untuk para pendidik di sini berapa orang, Bu? Kita pendidik di sini ada yang guru untuk di kelas 4 orang, Ya. kemudian kepala sekolah 1 orang, tambah dengan operator 1 orang. Jadi untuk staf semua di sini berjumlah 6 orang, yang pendidik 4 orang, yang non pendidik itu 2 orang. Oh ya, berarti 4 orang pendidik. Dari 4 pendidik ini, apakah guru honor semua atau memang ada dari PNS-nya? Kita honor semua, Pak, tidak ada yang PNS. Belum ada PNS ya? Ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya dengan berkembangnya sekolah ini, pemerintah juga memperhatikan ya. Artinya bisa menempatkan guru negeri juga di sini, Bu ya. Amin, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa begitu. Kemudian, Bu, apa saja suka dukanya dalam mendidik anak-anak TK di sini, Bu? Oh ya, kalau soal suka duka ya pasti ada dalam kita mendidik anak. Jangankan di sekolah, di rumah pun sering mengalami suka duka. Dan suka duka di sini yang pertama adalah dukanya. Dukanya otomatis kita sini kesulitan menghadapi dalam mendidik anak-anak, karena setiap anak-anak itu mempunyai karakter yang berbeda. Dan otomatis di situ kita sebagai guru harus bisa memahami karakter di setiap anak itu, sehingga ada yang mungkin diam saja, dan ada yang mungkin aktif, dan ada yang mungkin setengah aktif. Nah, di situ kita sebagai guru harus mengenal siswa itu, sehingga dari duka itu bisa menjadi suka. Dan yang suka di sini bahwa dengan anak-anak kita merasa senang, merasa gembira. Kita walaupun kita punya dukanya, tetapi sukanya di sini ketika lihat mereka yang ceria, kita pun ikut ceria. Iya. Nah, itu dalam sukanya. Iya. Baik. Ada berapa kategori di sini, Bu? Sini kalau dikatakan PAUPA itu memang sudah mencakup dari umur 0 bulan sampai dengan 6 tahun, itu dikategorikan sebagai PAUD. Jadi kita di sini adalah PAUD. Jadi kita boleh menerima mulai dari umur 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Karena di sini tidak punya tempat penitipan, tidak ada fasilitas penitipan, makanya kami terima hanya di kelompok umur 3 sampai 6 tahun saja. 3 sampai 6 tahun. Ya. Tapi lebih fokus di sini adalah 4 sampai 6 tahun. Oke. Baik, Bu. Kemudian mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk orang tua yang mungkin anaknya mau dititipkan untuk sekolah di sini, Bu? Oh ya, Pak. Terima kasih. Kalau menyangkut untuk orang tua, pesannya bahwa mari kita sama-sama mendidik anak kita. Kita mendukung di rumah dengan dukungan orang tua, seperti apa yang sudah diterapkan di sekolah, mungkin orang tua bisa membantu untuk menerapkan di rumah, dan sehingga apa yang sudah diberikan di sekolah, sehingga pulang ke rumah ada kemajuan, sehingga di sana mereka bisa belajar lagi bersama orang tua, sehingga setiap harinya itu anak mempunyai perkembangan. Nah, di sini mohon partisipasi orang tua untuk bekerja sama untuk mendidik dan membina iman anak kita. Baik. Oke, Bu. Terima kasih atas waktunya, sudah memberikan kesempatan kepada kami terkait dengan hadirnya sekolah Taman Seminari di Desa Lilimuri ini. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Terima kasih sama-sama.